warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan hidrokarbon. Hidrokarbon kemarin ya, kita lanjutkan yaitu alkana. Alkana merupakan ikatan tunggal atau jenuh. Alkana termasuk alifatik ya. Rumus daripada alkana CnH2n plus 2. Misalkan C-nya 1, berarti H2 kali 1 plus 2. Jadi kalau C-nya jumlahnya 1, hidrogennya 4, jadi CH4. CH4 itu kalau diuraikan, ya ini kan rumus molekulnya, ini kalau diuraikan menjadi CH jumlahnya 4 atau CH4 namanya metana. Kemudian C2, kalau C2 hanya 6 karena 2 kali 2 plus 2 namanya etana. Kalau C jumlahnya 3, CH8 namanya propana. Ini kalau diuraikan ya. Dan seterusnya, kalau C-nya 4 butana, C5 pentana, dan seterusnya bisa dibaca-baca lagi di LKS-nya. Selanjutnya yaitu penamaan alkana. Pertama, kita menentukan rantai C terpanjang. Jadi rantai C yang terpanjang nanti sebagai rantai utama. Kemudian yang kedua, atom C yang letaknya di luar rantai utama sebagai cabang. Untuk cabang atau alkil nanti ada metil dan etil. Di sini ada isopropil juga, tapi kita sering dipakainya ini, metil sama etil. Contohnya ya, seperti ini. CH3, CH2, CH, ini ada cabangnya ya, bisa dilihat CH3. Ini yang C terpanjang ini namanya rantai utama. Sedangkan yang ada di bawahnya CH3 ini merupakan rantai cabang metil. Ya, bisa dilihat ya. Terus cara penamaannya, kita ya, untuk menentukan ujung angka terkecil, kita lihat dari ujung yang dekat dengan cabang. Jadi untuk alkana, menentukan ujung dari angka terkecil yaitu yang dekat dengan cabang. Oke. Jadi kalau seperti ini, ujungnya dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Cabangnya terletak pada nomor berapa? Nomor 2, maka ditulis dulu letak cabangnya nomor 2. Cabangnya CH3 itu cabang metil, ditulis metil. Jumlah C-nya 4, yaitu butana. Jadi 2 metil butana. Contoh selanjutnya, kalau nih ada cabang 2, yaitu ini cabang metil, ini cabang etil, maka sesuai dengan abjad harus cabang etilnya dulu ya. Jangan lupa penamaan daripada alkana, ujung yang paling kecil angkanya dari yang dekat dengan cabang. Maka kalau seperti ini kita hitung dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Cabang etilnya terletak pada nomor 3, ditulis 3 etil ya, sesuai dengan abjad ya, E dulu baru M. 3 etil, kemudian ada cabang metil terletak pada nomor 2, ditulis 2 metil, C jumlahnya 5 pentana, begitu. Terus ada contoh lagi selanjutnya. Nah, ini ada yang lebih lengkap. Kalau cabang yang sama lebih dari 1, atau di sini kemudian ini kan cabang metilnya ada 3, 1, 2, 3, nanti dikasih tri ya. Ini juga karena cabangnya letaknya lebih dekat di ujung sebelah kiri, maka penomorannya dari sebelah kiri ya. Ini ditulis dulu, ini cabang etil, kemudian ini kan ada cabang metilnya 3, etilnya 1, terletak pada nomor 4, ditulis 4 etil. Ini letaknya yang metil ya, 2
2, kemudian nomor 3, 3. Jadi karena jumlah cabang yang sama jumlahnya 3 dikasih 3. Terus nama cabangnya metil, jumlah C-nya 6, heksana. Heksana bukan heksena ya, heksana. Tuh, ya. Kita lanjutkan kembali. Alkena. Alkena ini tata atau disebut ikatan rangkap 2 atau tak jenuh. Rumusnya CnH2n. CnH2n. Kalau C-nya 2 berarti hanya 4. Namanya etena. Kalau C-nya 3H6, C3H6 ini bisa disebut seperti ini ya, ini rangkapnya. 1 propena atau kalau ini propena, sama ya. Bedanya hanya ada rangkapnya. Penamaan daripada alkena ini ujung ya, ujung angka terkecil yang dekat dengan ikatan rangkapnya. Contohnya ini. Kalau dari alkana tadi kan ujung angka terkecil yang dekat dengan cabang. Sedangkan kalau di alkena itu yang dekat dengan rangkapnya. Nah, karena ini rangkapnya lebih dekat dari sebelah kiri, maka penomorannya ya, dari ujung sebelah kiri. Penamaannya sama. Langkah pertama, cabang etil dulu terletak pada nomor berapa? Nomor 4. Cabangnya etil ditulis 4 etil. Terus ini cabang metilnya nomor 3, berarti 3 metil. Kemudian letak rangkapnya 1 ya, pada nomor 1 ditulis 1. Kemudian C jumlahnya 6, heksena. Jadi langkahnya cabangnya dulu disebutkan, kebetulan ini cabang etil dulu, letaknya pada nomor berapa. Kemudian cabang metil terletak pada nomor 3, jadi 3 metil. Yang terakhir letak daripada rangkap atau ikatan rangkapnya terletak pada nomor 1. Jadi di sini 1 heksena gitu. Nanti bisa dipelajari lagi, contoh-contohnya bisa dibaca-baca lagi ya. Kita lanjutkan untuk alkuna. Penamaan alkuna hampir sama dengan penamaan alkena, sama, hanya rangkapnya 3. Sama tak jenuh ya. Rumusnya CnH2n-2. Kalau C2H2 namanya etuna. Kalau C jumlahnya 3 atau C3H4 itu namanya propuna. Pakai U ya bedanya. Kalau alkena pakai E, kalau alkuna pakai U. Nanti kalau C jumlahnya 4 propuna, C jumlahnya 5 pentuna, begitu. Contohnya sini ya. Sama penamaannya. Pertama kita menentukan ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3-nya, yaitu dari sebelah kiri, maka penomoran dari terkecil dari sebelah kiri. Kemudian di sini ada cabangnya ya, cabang metil ditulis terletak pada nomor 4. 4 ditulis dulu, 4 metil. Kemudian letak daripada rangkap 3-nya di nomor 2, ya, tulis 2. Jumlah C-nya 5, pentuna, begitu. Nih, ada contoh lagi. Ini ya. Nah, kalau ada seperti ini kan ada cabang metilnya, jumlahnya 2 ya. Kemudian ini cabang etilnya 1. Kita lihat letak ikatan rangkap 3-nya lebih dekat ke yang sebelah kiri ya. Jadi penomorannya dari ujung sebelah kiri. Jangan lupa kita tulis cabangnya dulu. Karena ada cabang metil sama cabang etil, maka kita tulis cabang etil dulu ya. Terletak pada nomor 3, ditulis 3. Cabangnya etil ini nggih, etil.
Kemudian ada cabang metil terletak pada nomor 4, jadi 4. 5, ini ada metil juga 5. Kalau cabang yang sama jumlahnya 2 dikasih di metil, kemudian rangkap tiganya di nomor 1, ditulis 1. C jumlahnya 6, heksuna. Bedanya kalau alkuna itu ada rangkap tiganya, kemudian penamaannya ada pakai U, nggih. Semuanya pakai U dari etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, dan seterusnya. Sampai di sini, nanti dipelajari lagi di LKS-nya biar lebih jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa dihubungi tanya sama Bu Sri gitu nggih. Tolong dipelajari dan reviewnya mulai dikerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.